Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat-sobat dimanapun berada. Oke, ingin lanjutkan ceritanya. Bab 3477 sampai bab 3480. Bab 3477, musuh bertambah. Memanfaatkan muridnya memang tidak baik. Ye Junlin tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun Xiao Feng dapat digunakan untuk menangkapnya secara akurat. Namun metode ini tidak sedang dipertimbangkan saat ini. Pada akhirnya, mungkin tidak apa-apa, namun, hasil panennya sangat besar dan posisi musuh dalam kekacauan. Di saat yang sama, dia juga mengekspos dirinya sendiri. Dia tidak mengenal pria yang melarikan diri itu. Tapi pasti ada seseorang di divisi Zenmo yang mengenalnya. Ada yang salah? Sepertinya orang ini telah menyerap banyak energi spiritual yang terkumpul. Meskipun saya tidak tahu persis apa yang terjadi di dalam menara penindas iblis. Namun ketika Ye Junlin melihat perangkat tersebut, terutama inti energinya, dia memahami bahwa perangkat tersebut digunakan untuk menyimpan energi spiritual. Hanya saja sebagian besar energi spiritual pada inti energi telah hilang. Hanya tersisa sekitar seperempatnya, jelas sekali. Fluktuasi besar barusan dan kurangnya energi spiritual yang tersimpan sudah cukup untuk menunjukkan bahwa seseorang menyerapnya. Dalam waktu singkat, dia menyerap begitu banyak energi spiritual yang tersimpan. Bahkan Ye Junlin mau tidak mau membuka mulutnya lebar-lebar dengan keheranan di wajahnya. Sejauh yang dia tahu, tidak mungkin melakukannya berdasarkan kekuatan para master divisi penindas iblis. Padahal dia baru saja bertemu Dugu Tuo dan yang lainnya. Tak satu pun dari mereka memiliki kemampuan ini. Begitu mereka menyerap begitu banyak energi, tubuh pasti tidak akan mampu menanggungnya. Anda harus tahu bahwa energi yang tersimpan ini adalah energi spiritual yang paling murni. Berbeda dengan aura luar, lebih mengerikan lagi. Hal ini membuatnya semakin tak tertahankan bagi orang lain. Jangan bilang 3/4, meski hanya 1/4, seseorang akan langsung meledak. Selain itu, mustahil bagi mereka untuk menyerap begitu banyak energi spiritual dalam waktu singkat. Dia tidak bisa memikirkan cara apapun untuk melakukannya saat ini, kecuali metode penyerap kekuatan yang pernah saya temui sebelumnya. Namun rangkaian latihan itu jelas berada pada level yang jauh lebih rendah. Mustahil baginya untuk menyerap energi spiritual dengan begitu gila-gilaan. Tidak mungkin bagiku untuk menyerapnya seperti ini. Benar, bolehkah aku tidak mengetahui keahlian Junjun? Junjun adalah orang tercepat yang pernah dilihatnya dalam menyerap energi spiritual. Tidak ada, tapi skill Junjun tidak bisa mencapainya kan? Ye Junlin tidak akan mengganggu Junjun, jadi dia tidak mengetahui inti sebenarnya dari teknik Junjun. Kalau tidak, dia akan segera tahu bahwa dia telah melahapnya. Ekspresi Ye Junlin menjadi lebih serius, sepertinya musuh ini adalah tipe pertumbuhan. Berkembang pesat dalam waktu singkat, namun bukankah tingkat pertumbuhan ini sedikit menakutkan? Dalam waktu singkat, 3/4 energi di inti energi diserap. Jika musuh ini terus bertambah, itu masalah. Dia bisa merasakan musuh ini sekarang sangat kuat. Meski dia bukan lawannya, namun kekuatannya semakin dekat dengannya. Dilihat dari tingkat pertumbuhannya, selanjutnya musuh ini akan mencari sumber energi lain untuk memperbaiki diri. Jika tidak diperhatikan, bisa jadi malah membesar. Lebih baik temukan musuh ini sebelum dia dewasa. Jika tidak, mungkin akan timbul masalah besar. Lagi pula, saya belum pernah melihat orang menyerap energi secepat ini. Ini jelas merupakan tantangan berat. Segera, berita tentang divisi penekan iblis terungkap. Pria yang melarikan diri adalah pengkhianat dari penjara medis surgawi. Telah menghilang selama bertahun-tahun. Ye Junlin mengerutkan kening. Pria ini cukup kuat. Mampu lepas dari tangannya terlihat jelas. Menurut berita dari divisi penekan iblis, orang ini sudah lama sekali tidak muncul. Tidak tahu kenapa, tapi satu hal yang pasti adalah dia mungkin memiliki kecenderungan untuk membalas dendam pada Demon Suppressor.
Tapi Ye Junlin merasa orang tersebut bukanlah orang yang dia cari. Ada yang lain, hanya saja puluhan orang yang ia incar secara intuitif tidak mengungkapkan kekurangan apapun bahkan hingga mereka meninggal. Ini tidak mungkin, kita semua sedang menghadapi kematian. Mengapa kita tidak berusaha? Itu tidak mungkin, Ye Junlin bahkan tidak bisa membayangkannya. Ye Junlin tidak bisa membayangkan siapa yang bisa memiliki ketekunan seperti itu. Meskipun dia sudah memiliki kekuatan untuk melawan, dia tidak perlu muncul di saat kematian. Selain itu, pada saat kritis seperti itu, tidak ada cara untuk berpikir, dan tindakan apapun dilakukan secara tidak sadar. Tidak ada yang bisa melakukannya, oleh karena itu, inilah alasan mendasar bagi Ye Junlin untuk menghilangkan keraguannya. Namun dia tidak menyangka bahwa Gong Qianqiu adalah tipe orang yang melakukan hal-hal besar. Di saat kritis ini, siapapun berani bertaruh, bahkan jika dia tahu bahwa ujiannya telah selesai, dia akan membunuhnya secara langsung berdasarkan prinsip bahwa dia lebih suka membunuh semua orang secara tidak sengaja. Pada akhirnya, tetap tidak ada perlawanan, bahkan sampai mati, saya tidak ingin diekspos sama sekali. Sekalipun dia tahu dia sudah mati, itu tidak masalah. Mereka semua menyerah seperti ini. Ini adalah sesuatu yang Ye Junlin tidak duga. Di sisi lain, divisi penindas iblis telah menempatkan yang terluka. Seseorang mengajukan pertanyaan, tidak. Mengapa Ye Junlin datang ke sini tanpa alasan? Dia tidak datang untuk bertarung dengan kita. Hah, benar? Untuk apa dia datang ke sini? Semua orang tiba-tiba menyadari. Baru saja terbawa suasana, Ye Junlin sepertinya sedang mencari seseorang di depan. Dan dia sepertinya berada di dekat menara penindas iblis sebelumnya. Ada juga penglihatan mengerikan dan fluktuasi energi yang terjadi sebelumnya. Ye Junlin datang dari belakang. Sepertinya itu ada hubungannya dengan itu. Dengan analisis ini, wajah semua orang dipenuhi dengan embun beku. Tidak, menara penindas iblis, semua orang bergegas menuju menara penindas iblis. Dugu Tuo berada di depan, setelah membuka menara penindas iblis. Semua orang mulai mencari, ada yang salah dengan inti energinya. Dugu Tuo melihat sekilas inti energinya. Bagaimanapun, ini adalah dasar dari divisi penindas iblis. Jika energi spiritual habis, inti energi ini dapat melepaskan energi spiritual yang cukup untuk mereka latih dan gunakan. 3/4 energi spiritual murni hilang, his. Seseorang terkesiap, apakah ini yang dilakukan Ye Junlin? Dia benar-benar mencuri inti energi kita, seru seseorang. Dugu Tuo menamparnya dengan punggung tangannya. Bodoh, semua orang menatapnya. Jika karena keadaan lain, Ye Junlin mungkin saja. Namun kini situasinya sudah jelas. Ye Junlin pasti merasakan fluktuasi energi yang kuat sebelum dia datang ke sini. Kesimpulannya, sumbernya adalah menara penekan iblis. Ye Junlin sedang mencari orang ini. Luar biasa bukan? 3/4 energi spiritual inti energi telah tersedot. Tidak ada yang bisa membayangkannya. Agaknya penglihatan mengerikan tentang langit dan bumi barusan ada hubungannya dengan ini. Mungkinkah seseorang secara langsung menyerap begitu banyak energi spiritual untuk memperkuat kekuatannya sendiri dan menyebabkan penglihatan tentang langit dan bumi? Segera setelah ini ide keluar, semua orang kaget, keringat dingin keluar. Berapa banyak energi spiritual yang dimiliki inti energi yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun? Menyerap 3/4 sekaligus, bukankah ini terlalu menakutkan? Jadi seberapa kuatkah orang ini? Semua orang juga mengerti apa yang dicari Ye Junlin. Saya mengerti, ini pasti rumah Tianxi, bukankah ini cara 4 artefak pavilion utama diserap? Makhluk seperti itu muncul di rumah Tianxi. Kami mungkin dalam bahaya. Semua orang segera mengarahkan jari mereka ke rumah Tianxi. Kali ini, semua orang melihat ke arah Dugu Tuo. Tidak lagi menganggapnya sebagai pemecah masalah sementara. Sebaliknya, dia benar-benar menjadi pemimpin divisi penekan iblis. Itu tidak masuk akal.
jika Anda menghancurkan fondasi divisi penindas iblis kami pasti tidak akan melepaskannya. Apakah itu rumah Tianxi? Tapi kami harus meminta penjelasan. Wajah Dugu Tuo menunjukkan kemarahan. Dia juga secara alami memahami bahwa saat inilah semua orang membutuhkannya. Dia harus memberi contoh. Oke, darah semua orang mendidih. Gong Qianqiu, yang baru pulih dari luka-lukanya, tidak menganggur, tetapi menggunakan cara khusus untuk menghubungi Xiao Feng. Gong Qianqiu bercerita tentang terluka dan hampir dibunuh oleh Ye Junlin. Apa? Ekspresi Xiao Feng berubah drastis. Dia tidak pernah menyangka bahwa tuannya akan hampir membunuh Gong Qianqiu. Tidak heran tuannya tidak mengatakan sepatah kata pun atau mengatakan kemana dia pergi setelah dia pergi dan kembali. Tapi beraninya kamu hampir membunuh Gong Qianqiu. Xiao Feng sangat bersemangat saat ini hingga dia hampir kehilangan kendali. Itu adalah wanitanya, dia hampir dibunuh oleh seseorang. Bagaimana mungkin dia tidak marah, jika ini benar-benar mematikan? Dia tidak bisa membayangkannya, apa yang harus dia lakukan. Haruskah dia mengabaikannya atau membalas dendam pada tuannya? Dia bahkan tidak bisa mengatakan ini dengan pasti. Meskipun dia adalah seorang master, bagaimanapun, Gong Qianqiu adalah wanitanya. Dia dibunuh tanpa alasan, bagaimana mungkin dia tidak membalas dendam? Bahkan jika itu adalah guru, dia tidak yakin apa yang akan dia lakukan. Tapi aku tidak akan pernah diam, setidaknya Anda harus meminta klarifikasi kepada master. Bukankah ini tidak masuk akal? Orang yang tidak bersalah akan dibunuh. Kamu pada akhirnya tidak mengetahuinya, kan? Bukankah ini omong kosong? Xiao Feng sangat marah, meskipun Gong Qianqiu tidak meninggal, dia terluka parah dan meninggal dunia. Inilah yang membuatnya marah, yang paling penting adalah tanpa alasan. Gong Qianqiu tidak sama sekali, ini menyakitkan. Dia dituduh secara salah dan hampir dibunuh. Bagaimana Anda tidak marah tentang hal ini? Bagaimana guru bisa melakukan ini? Aku hampir melukaimu. Xiao Feng menjadi semakin marah saat memikirkannya. Xiao Feng, jangan marah. Apa aku baik-baik saja? Gong Qianqiu menghibur. Saat ini, Xiao Feng seperti binatang yang marah. Rongseng, haus darah, tolak kerabatmu. Demi orang yang kamu cintai, kamu bisa melakukan apa saja. Jika dia menjadi gila, dia pasti akan mengamuk. Bagaimana saya bisa tenang? Saya benar-benar ingin menemui guru dan bertanya mengapa. Bukan hanya Anda, tetapi juga orang lain tidak bersalah dan dibunuh oleh guru. Dia tidak membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Xiao Feng sangat marah dan tidak bisa tenang untuk sementara waktu. Haruskah aku pergi mencari guru untuk berdebat? Aku tidak tahan dengan nada ini. Xiao Feng hendak pergi dengan marah. Gong Qianqiu segera berhenti. Tidak, jika kamu pergi mencari tuannya, kamu akan segera mengungkapku, tuan itu pasti akan mengira aku pengkhianat dan akan segera membunuhku. Tuan tidak mengenalku sekarang, sekali jika kamu mengenalku, jika kamu meragukanku, kamu tidak perlu meminta konfirmasi, mereka akan langsung membunuhku. Kata-kata ini membuat Xiao Feng segera tenang, dia juga memahami hal ini. Awalnya, guru curiga dengan hal ini. Jika mereka mengenal satu sama lain, mereka akan lebih mampu membunuh. Untungnya, Anda telah mengungkapkan identitas saya kepada guru sebelumnya. Jika guru mengetahui tentang hubungan saya dengan Anda, saya pasti akan mati hari ini. Justru karena hubungan inilah saya dianggap musuh dan saya memanfaatkan Anda. Terjadi sebelumnya, hal-hal tertentu dapat melibatkan saya. Xiao Feng berkata dengan cemas, tetapi semua ini tidak ada hubungannya denganmu, semuanya bisa dijelaskan. Iya, Anda bisa menjelaskannya, tetapi Anda bisa menjelaskannya dengan guru, bukan menjelaskannya kepadamu. Jika mereka tahu tentang ini, mereka akan segera menganggapku sebagai mata-mata. Untungnya, mereka tidak tahu identitasku. Selanjutnya, Xiao Feng, kamu tidak dapat mengungkapkan identitasku. Bahkan jika tuan dan yang lainnya jika ditanya,
kamu tidak bisa mengakuinya dan berusaha menghindarinya. Perintah Gong Qiankyu, dia tidak ingin terjadi kesalahan pada titik kritis seperti itu. Jika Ye Junlin mengetahui identitasnya, semuanya akan segera berakhir. Ini, Xiao Feng sedikit ragu-ragu. Awalnya, dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengaku langsung kepada Ye Junlin. Perkenalkan Gong Qiankyu secara resmi kepada semua orang untuk menghindari kesalahpahaman yang tidak perlu. Tapi Gong Qiankyu mengatakan ini, dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Oke, aku mengerti, kata Xiao Feng. Jangan khawatir, aku akan pulih dari cederaku. Gong Qiankyu menghiburnya lagi. Ngomong-ngomong, Qiankyu, guru tidak hanya tidak memberitahuku di mana dia berada atau apa yang dia lakukan, tapi dia juga sepertinya sengaja menghindariku. Kata Xiao Feng tiba-tiba. Gong Qiankyu menghela nafas. Dalam hal ini, guru harus curiga. Karena semua kejadian ini ada hubungannya denganmu, dan kamu membocorkannya secara tidak langsung. Tentu saja dia tidak meragukanmu, dia hanya takut setelah mengungkapkannya kepadamu. Jika kamu membocorkannya, itu akan mempengaruhi rencananya. Sepertinya seseorang hampir ditangkap oleh guru kali ini, semacam pengkhianat dari divisi penindas iblis ini memang dikonfirmasi. Gong Qiankyu menganalisis. Xiao Feng mengangguk, ya, beberapa hal ini memang ada hubungannya dengan saya, ini masalah saya. Saya khawatir saya tidak akan tahu apa yang guru lakukan atau keberadaannya di masa depan. Saya sedikit tidak senang, aku merasa seperti sedang merasakan keterasingan. Yang membuat Xiao Feng tidak senang adalah perasaan itu. Yang membuat Gong Qiankyu tidak senang adalah dia tidak akan bisa mengetahui berita apapun tentang Ye Junlin dari Xiao Feng di masa depan. Belum lagi keberadaan Ye Junlin, ini sangat merugikan dirinya. Jika Xiao Feng berguna, dia bisa mengetahui keberadaan Ye Junlin terlebih dahulu dan menghadapinya dengan tenang. Tapi tidak lagi, saya merasa sedikit putus asa di hati saya. Bidak catur Xiao Feng akan kehilangan kegunaannya. Bidak catur yang saya jadikan landasan memang memainkan peran besar. Namun suatu saat akhirnya kehilangan efektivitasnya. Aku hanya tidak menyangka hari ini akan datang secepat ini. Dan cepat atau lambat Xiao Feng akan mengetahui identitasnya. Saat itulah ia benar-benar kehilangan efektivitasnya. Tidak banyak yang bisa dilakukan Xiao Feng selanjutnya. Paling-paling, dia memprovokasi dia untuk berbalik melawan Ye Junlin dan membunuh Ye Junlin. Adapun yang lainnya, itu benar-benar tidak berguna. Dia mendapatkan semua yang pantas dia dapatkan. Misalnya, dia juga mengetahui lokasi di bawah base camp Ye Junlin. Menyerahkan bidak catur ini, Gong Qiankyu sedikit ragu. Tapi saya tidak akan fokus pada bisnis lagi. Tapi saya tetap menyimpannya, mungkin berguna di saat kritis. Selanjutnya hanya untuk diperlakukan dengan dingin. Hubungi saya jika berguna, tetapi tidak peduli sama sekali jika tidak. Xiao Feng, ingat, sekarang adalah masa sensitif. Mungkin tuannya sedang memperhatikanmu, dan aku akan pulih dari lukaku. Jadi jangan menghubungimu untuk saat ini, untuk menghindari kesalahpahaman yang tidak perlu. Meskipun Xiao Feng enggan menyerah, dia masih menerimanya. Ingat, kamu tidak boleh mengekspos aku, kecuali dalam keadaan sangat darurat. Jangan hubungi aku, ini akan menyakitiku. Oke, aku mengerti. Pada saat ini, Gong Qiankyu sepertinya memikirkan sesuatu, dan memesan lagi. Omong-omong, saya merasa guru mungkin memanfaatkan Anda, mungkin dia dengan sengaja menyebarkan berita palsu atau keberadaannya kepada Anda. Anda harus berhati-hati, jangan hubungi saya jika Anda tidak yakin. Jangan beritahu saya jika waktunya tiba. Saya menjadi kambing hitam. Di masa lalu, Gong Qiankyu berkata bahwa Ye Junlin akan memanfaatkannya. Xiao Feng benar-benar marah. Tapi sekarang hal seperti ini terjadi, Xiao Feng berpikir itu mungkin saja terjadi. Sang master sekarang memperhatikan dan meragukan dirinya sendiri. Lalu dia mengucapkan kata-kata yang sangat menjijikkan kepada Gong Qiankyu. Bagaimanapun,
Keduanya sedang jatuh cinta, tapi Gong Qianqiu merasa mual. Setelah akhirnya kehilangan kontak dengan Xiao Feng, Gong Qianqiu terlihat kedinginan. Monyet tidak berguna, buang-buang waktuku, Gong Qianqiu berkata dengan dingin. Selanjutnya, posisi Xiao Feng akan semakin lemah. Hingga bidak catur itu ditinggalkan, Xiao Feng tentu saja tidak mengetahui hal ini. Saat ini, Ye Junlin memanggil semua orang bersama-sama. Dia bilang ada sesuatu yang ingin dia katakan padanya. Segera, semua orang berkumpul, Li Ziran dan Junjun juga datang. Tujuan mengumpulkan semua orang sangat sederhana. Selanjutnya, kita akan menghadapi musuh baru. Saya tidak tahu persis apa kekuatan ini, lagi pula, ia semakin dekat dengan saya. Anda harus berhati-hati selanjutnya, kekuatan ini mungkin aku akan membalas dendam padamu. Begitu aku pergi, kamu akan berada dalam bahaya, jadi berhati-hatilah terlebih dahulu. Setelah menyelesaikan instruksinya, mata Ye Junlin kembali tertuju pada Xiao Feng. Xiao Feng, aku ingat kamu tidak menyukai gadis dari divisi Zenmo. Bersambung.